Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam Zoom meeting ini untuk niatan kita belajar bersama-sama, ya. Topik khusus ini tentang masalah penting, masalah yang dihadapi oleh banyak orang dan mungkin kita sendiri masih ada yang terlibat atau terjerat belum lepas dari yang namanya ya utang riba. Nah, ini kami mencoba, ya alhamdulillah kami di sini ada pengusaha di surga bersama saya Rahmat Junaidi dan Ustadz Rahmat Taher. Kami membentuk suatu program pembelajaran dan bukan hanya program pembelajaran tapi juga program untuk membantu dalam menyelesaikan hal-hal ya dalam kehidupan bagaimana bisa menghasilkan income atau menghasilkan uang dari eh, bisnis atau usaha. Nah, ini salah satu tentulah kita harus ada ya. Bagaimana kita mau menyelesaikannya, Bapak Ibu, yang dimuliakan Allah, kita juga harus ada persiapan tentunya. Nah, itulah ya sedikit pembukaan. Dan tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita, ya Rasulullah SAW. Kita perbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya pakai headset biar lebih jelas. Oke. Nah, alhamdulillah kami di sini insya Allah akan membantu dalam beberapa program, termasuk hari ini kita ada bagaimana dalam pembekalan fundamental, ya, bagaimana melepaskan diri dari jeratan utang riba. Kemudian ada juga program untuk pembelajaran itu bagaimana menjalankan bisnis secara online. Nah ini juga nanti mungkin di akhir aja kita kasih tahu ya, karena ada juga kami insya Allah mentoring bisnis jago jualan online itu langkah dari solusi ya. Kita pahami hari ini bagaimana fundamental dari penyelesaian utang riba itu secara hukum syariat Islam ya. Nanti bagaimana penyelesaiannya insya Allah kita ada solusi. Nah, solusi ini tentu adalah pilihan. Bapak Ibu bisa mengikutinya, ya juga bisa tidak. Karena kami yakin di antara Bapak Ibu ada punya kesibukan atau sudah punya bisnis sendiri yang sibuk dengan usahanya. Namun itu semua kalau Bapak Ibu mau jalankan, ya insya Allah akan terbantu. Ya, kami di sini pengusaha surga ini kami juga mencoba menjalankan bisnis sesuai hukum syara atau syariat Islam dari muamalahnya. Nah, kami membuktikan ya di sini bahwa berbisnis tanpa modal apakah bisa? Alhamdulillah bisa Bapak Ibu. Ini yang kami sudah lakukan bersama Ustaz Rahmat Taher. Inilah kami bersama di pengusaha di surga ini ya menjalankan bisnis dengan bentuk sirkah kerjasama dan itu tanpa modal alhamdulillah. Nah, itu salah satu solusi yang menjadi bagian dari program apa yang kita lakukan ini. Nah, namun malam ini kita akan mengkaji lebih dalam untuk fundamentalnya, ya, fundamental bagaimana agar bisa menyelesaikan utang riba dalam satu. Nah, fundamentalnya ini maksudnya Bapak Ibu, kita harus paham betul riba itu. Jangan sampai kami pernah aktif di pegiat anti riba ya, sebelumnya ada pegiat anti riba mungkin Bapak Ibu tahu yang besar ya. Nah, kami aktif di sana. Kami coba sadarkan mereka, akhirnya sadar, taubat. Artinya nggak mau lagi karena tahu dosa ribanya. Tapi ketika dia nggak paham ribanya bagaimana, terus dosanya tindak lanjutnya, akhirnya ketika dia terpuruk atau ketika dia lagi butuh, akhirnya minjem lagi ke bank dan lembaga keuangan lainnya, akhirnya kena jerat lagi. Nah, ini fundamentalnya nggak dapat. Makanya kami mau kasih fundamentalnya di sini lebih dahulu. Nah, itulah mungkin sekedar pembuka dari saya. Alhamdulillah, pemateri kita juga sudah masuk ya, tapi sambil menunggu materi ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk ini kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz Rahmat Taher. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi sudah siap wabarakatuh. Ustaz ya, kita akan segera mulai kalau Dah, Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama buka, kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini dengan baca Al-Quran Al-Fatihah. a'udzu billahi minasy. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah siap untuk memulai. Di sini Ustaz sudah siap. Untuk itu, sedikit mungkin Ustaz Rahmat Tahir ini pegiat anti riba juga yang sudah banyak membantu ya masyarakat
umat muslim khususnya, dan ada juga satu nanti mungkin ada di sini hadir bakal memberikan kesaksian bahwa bagaimana kita ketika melepaskan diri dari tentang riba itu bisa ya. Nah, Ustaz Ahmad Tahir ini juga ya aktif dalam memberikan sokawah Islamiyah ke banyak ya masyarakat umat muslim, dan alhamdulillah bisa membantu kita sama-sama. Insya Allah di sini juga ingin bertambah sokawah Islamiyahnya, ilmu agamanya juga bisa nanti. Baik, untuk ini langsung saja kepada Ustaz Ahmad Tahir kami persilakan. Pada Ustaz. Ya, terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat segala nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir dalam Zoom meeting online ini. Tak lupa salam berkah salam kita berikan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana berkat segala usaha kerja kita bisa merasakan nikmat iman dan Islam. Ya Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, perkenankan saya akan menyampaikan tentang pentingnya lepas dari jeratan utang riba. Yang mana riba ini saat ini menjadi sebuah penyakit masyarakat. Ya. Karena hampir di berbagai tempat sering sekali kaum muslimin itu terkena penyakit riba ini. Padahal riba ini suatu hal yang sangat berbahaya sebenarnya, sangat berbahaya sekali. Tapi ya begitulah, ya akhir zaman sekarang ini banyak sekali kaum muslimin yang mengalami masalah di utang riba. Maka pada kesempatan yang singkat ini, perkenankan saya, insya Allah mengetengahkan terkait dengan permasalahan ini, yang mana saya fokus kepada fundamental. Ya. Kenapa fundamental? Seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Rahmat Junaidi. Ya. Tapi saya tambahkan bahwasannya fundamental atau dasar itu sangat penting sekali agar kita bisa keluar dari riba, yaitu terkait dengan pemahaman. Jadi pemahaman terkait dengan riba ini harus betul-betul karena tuntutan akidah kita, karena tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya kita itu benar-benar bisa meninggalkannya. Maka disinilah pentingnya kita itu membahas terkait dengan bagaimana riba itu dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya. Sehingga ketika kita sudah punya pemahaman yang jelas bagaimana Allah dan Rasul memandang riba, akhirnya kita merubah mindset, merubah pola pikir. Yang mana pola pikir atau mindset itu yang akhirnya akan mempengaruhi tingkah laku. Ya, itulah dia. Makanya pentingnya pembahasan kita pada kali ini. Insya Allah kita akan ada pembahasan-pembahasan berikutnya, ya, yang insya Allah kita akan bahas selanjutnya. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada lembaga kami, yaitu Pengusaha Ali Sorga, ya, yang menjadi menjadi sponsor dalam acara ini, sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Jadi memang kalau kita pahami bersama terkait dengan Pengusaha Ali Sorga, ini adalah sebuah komunitas, ya, yang kita bentuk dan kawan-kawan yang mana fokus untuk berbisnis syar'i, ya, berbisnis syar'i. Kemudian kita fokus untuk menambah penghasilan, sehingga akhirnya banyak orang-orang yang terjebak riba itu punya penghasilan tambahan, bisa menabung dan bisa pelan-pelan ya keluar dari jeratan riba. Ya mudah-mudahan ya Bapak Ibu sekalian yang ada di sini juga bisa bergabung dengan komunitas Pengusaha Ali Sorga, ya, yang saat ini kita sedang lewatin, ya. Kemudian juga Pengusaha Ali Sorga itu kita itu menjual 3 produk.
ya, yaitu produk akar bajakah Rumah Herbal Amaniyah, ya, di mana akar bajakah ini sangat efektif untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Alhamdulillah sudah ada ribuan testimoni sebagai bukti, ya. Begitu juga kita menjual pas kopi, ya, yang pas kopi ini sungguh sangat nikmat. Alhamdulillah hampir seluruh yang ada di Sumatera dan Papua, ya, bahkan ke Papua itu sudah ada yang beli kopi kita. Ini menunjukkan bukti bagaimana nikmatnya kopi kita. Begitu juga halnya kita juga ada susu Etawa Besgot, ya, yang begitu nikmat, begitu menyehatkan, dan alhamdulillah banyak testimoninya bisa menjadi bukti. Ya mungkin itu sedikit, ya, terkait dengan apa yang menjadi bisnis kita, ya. Jadi ini profil saya, ya, sedikit, ya. Jadi saya saat ini berdomisili di Jalan Pendidikan Gang Angsana 28, Pasar 11 Tembung, Deli Serdang, Sumut, ya. Jadi kalau ada Bapak atau Ibu sekalian yang memang berada di sekitar sini dan memang ingin tetap muka untuk membahas tentang riba atau mencari solusi, insya Allah, ya, kita siap sedia, nanti tinggal komunikasi untuk membuat janji dan akad selanjutnya, ya, seperti itu. Ya, ini ada keluarga kecil saya. Ya, kita selanjutnya membahas terkait dengan riba. Jadi apa yang dimaksud dengan riba? Tidak akan mungkin kita itu bisa menghindari riba kalau kita tidak paham apa yang dimaksud dengan riba. Jadi riba itu secara bahasa artinya tambahan atau ziyadah. Secara bahasa tambahan atau ziyadah. Tapi secara istilah syariah, dan ini yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, itu riba itu adalah setiap tambahan bagi salah satu pihak yang berakad dalam akad pertukaran, ya, tanpa ada pengganti atau riba dalam tambahan sebagai pengganti waktu. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan riba. Ini seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Khoyat dalam kitab Asy-Syarikat, ya. Jadi begitulah yang dikatakan sebagai riba. Jadi riba itu ada suatu hal yang senantiasa memberikan tambahan, atau di dalam hadisnya Rasulullah SAW dalam hadis Al-Baihaqi, kullu qardin jarwan apa huwa riba, ya. Jadi pinjaman yang disertai manfaat itu adalah namanya riba, ya. Jadi itu. Jadi kalau pinjaman itu ada manfaatnya, itu yang dinamakan sebagai riba. Manfaat itu bisa dalam bentuk tambahan. Kalau kita paham bersama, ya, riba tolong menolong harus ikhlas. Makanya dalam Islam itu jelas sekali, ya, minjam itu adalah aktivitas atau akad tolong menolong, ya, tabarruk, bukan akad bisnis. Makanya diharamkan pinjam minjam itu ada manfaatnya, karena di situ harus ikhlas lillahi ta'ala, kan begitu kan. Makanya tidak boleh dalam aktivitas pinjam meminjam, utang piutang terkait dengan uang, maka itu ada tambahan atau manfaatnya, seperti itu. Dan hukum riba itu seperti apa? Kalau kita pahami bersama, hukum riba itu jelas sekali, dia itu adalah haram. Ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 75. Wa Allah bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, jadi jelas sekali Allah membedakan antara jual beli dengan riba. Jual beli itu adalah qimah madiyah, aktivitas yang bernilai bisnis, ya, bernilai materi. Sementara terkait dengan pinjam meminjam itu adalah aktivitas yang namanya qimah insaniyah, nilai kemanusiaan, tolong menolong, kan begitu. Sehingga ketika aktivitas pinjam minjam disamakan dengan jual beli, maka dia haram. Kalau jual beli itu benar syar'i ketika kita mengambil keuntungan dari situ. Tapi kalau pinjam minjam dia itu mengambil keuntungan dari situ, maka itu adalah sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, ya, naudzubillah tsumma naudzubillah, ya, riba itu termasuk dosa besar, kabair, dan perbuatan yang terkutuk, ya.
Jadi terkutuk ya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya mohon maaf lah ya, karena memang keterbatasan waktu, saya tidak bisa menyampaikan semua bahasa Arabnya atau hadis serta ayat-ayat Al-Quran. Saya menyampaikan artinya saja. Ya, tapi kalau memang bisa saya sampaikan, insya Allah saya sampaikan. Jauhilah 7 perkara yang menghancurkan. Mereka bertanya, apa itu? Sabda Nabi, syirik, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari perangan, dan menuduh zina kepada wanita mukmin yang baik-baik. Jadi luar biasa. Jadi ada 7 dosa terkutuk. Salah satunya adalah riba. Ya, makanya kalau kita masih nyaman dengan riba, kalau kita menikmati riba, siap-siaplah kita dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan terkait dengan hukum riba, ya, atau siapakah yang dihukumin terkena riba? Ya, Al-Quran dan Sunnah juga telah menjelaskan, yang mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW melaknat makan riba, yang memberi makan dengan riba, penulisnya, dan 2 saksinya. Dan sabda Nabi SAW, hum sawaun, mereka adalah sama. Jadi inilah orang-orang yang dia itu dikategorikan terkena riba. Ya, siapa itu? Orang yang memberi makan dengan riba. Jadi dia itu melakukan aktivitas transaksi riba, kemudian dia itu mengambil keuntungan dari itu adalah orang yang orang yang disebutkan sebagai pemakan riba. Kemudian penulisnya. Jadi dia penulisnya, dia bukan yang punya, tapi dia nulis. Ya, nulis, ya. Dan kemudian yang selanjutnya ada 2 saksinya. Jadi saksinya, kemudian penulisnya, dan satu lagi itu adalah terkategori sebagai orang yang memberi makan dengan riba. Maka inilah orang-orang yang dikatakan kena dosa riba. Ya. Jadi jangan sampai kita seperti itu dalam hadis riwayat Muslim. Ya, kemudian sabda Nabi SAW, ya, terkait dengan bagaimana luar biasanya dosa riba ini termaktub di dalam sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Hakim. Riba mempunyai 3 macam dosa, yang paling ringan seperti laki-laki yang menikahin, berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Jadi luar biasa kalau kita pahami bersama, dosa riba itu luar biasa. Apa salah satu yang begitu luar biasa menyedihkannya? Yaitu dia itu seperti perempuan, dia seperti menjinahin ayah kandung. Ya, kalau kita paham bersama Pak Ibu kalian, apakah orang yang menjinahin ayah kandungnya atau menjinahi ibu kandungnya itu terkategori orang yang baik? Tidak. Orang yang kurang ajar, kan begitu kan? Orang yang bisa kita katakan orang yang terkutuk, kan begitu kan? Jadi begitulah kesamaan antara orang yang terjebak riba dengan orang yang berzina dengan orang tua sendiri, ya. Naudzubillah, teman, naudzubillah. Kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW juga dalam hadis riwayat Ahmad, 1 dirham riba yang dimakan seseorang sedang dia tahu lebih berat dosanya daripada 36 kali berzina. Jadi naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jadi orang yang dia itu makan riba, ya, dia mendapatkan uang dari riba 1 dirham saja. Ya, kalau yang saya tahu itu 1 dirham itu sekitar 70.000. 70.000 saja yang dapatkan dari riba itu sama seperti 36 kali berzinah dengan pelacur. Ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya, mungkin kita dengan pelacur jijik, mungkin kita dengan pelacur itu apalah gitu kan, menghindar, ya. Tapi kita masih senang makan riba, lebih parah dari pelacur, 36 kali, ya. Itu 70.000 saja. Kalau bisa 70.000, kalau misalnya 100 juta itu berapa? 100 juta dibagi 70.000 dikali 36 kali, berarti berzinanya sudah biasa ratusan atau ribuan kali, ya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jadi luar biasa dosa riba ini. Jangan sampai Pak Ibu sekalian nyaman dengan riba.
Ya, jangan sampai. Ya, naudzubillah, naudzubillah. Ya, dan riba itu ternyata ada dua jenis. Ya, jadi yang pertama itu riba fadl, ya. Kemudian yang kedua itu riba nasiah, ya. Jadi inilah dua riba yang memang dikategorikan sebagai riba. Jadi riba fadl itu seperti apa? Ya, terkait dengan riba fadl itu adalah pada akad pertukaran antara barang-barang ribawi tanpa memberikan pengganti. Jadi ada yang namanya itu barang-barang ribawi. Barang ribawi itu ada 6, yaitu emas, perak, gandum, jewawut, dan kurma serta garam. Jadi inilah yang terkategori sebagai 6 benda riba. Di mana 6 benda riba ini ketika dipertukarkan antara sejenis, maka dia itu haruslah cash and carry atau kontan, dan dia itu haruslah sebanding, kan begitu. Jadi jika ditukar dengan barang sejenis, ya emas dengan emas harus kontan dan tak ada tambahan. Jika tidak sejenis, ya terjadi jual beli, contoh emas, perak, ya gandum, jewawut, kurma dan garam, maka itu harus cash, ya. Kalau tidak, maka terkategori sebagai riba, kan begitu. Itulah dia. Jadi ini tidak boleh, ya. Jadi contoh yang contoh nyata riba padel itu adalah seringkali pertukaran uang baru. Jadi kalau mau jelang Lebaran itu kan banyak orang yang jual uang baru. Jadi kita punya uang 100.000, kita beli uang baru, dikasih uang barunya 90.000, 10.000 untuk keuntungan dia. Itu namanya riba padel. Karena apa? Karena uang dengan uang adalah benda riba. Dia dikiaskan pada emas dan perak, dinar dan dirham. Dan itu kalau kita pahami bersama, ketika uang itu bertukar, dia harus sebanding. Kalau kita menukar uang 100.000, 100.000 juga dibalikkan. Tidak boleh 90.000. Kalau seperti itu namanya adalah riba, kan begitu. Itu dia. Dan ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim nomor 1587, emas ditukarkan dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, al-burru bil burri, ya, jewawut dengan jewawut, asyair bil asyair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama takarannya, mislam bimislin, ya. Kemudian dan harus dilakukan dengan kontan, ya dan biadin. Dan jika berbeda jenis-jenisnya, maka jualan sesukamu asalkan dilakukan dengan kontan, ya dan biadin. Ya, jadi itu. Jadi harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu, maka terkategori sebagai riba padel. Jadi ini dikatakan sebagai riba padel, ya. Seringkali orang-orang menganggap ini bukan riba, padahal ini adalah suatu hal yang riba. Sama dosanya dengan menzinai bukan dong sendiri, sama dosanya dengan berzina terhadap pelacur 36 kali kalau 1 dirham, ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua itu riba nasiah. Riba nasiah itu jadi ada orang yang dia itu hutang, ya hutang dengan seseorang sebulan, karena memang hutang sebulan maka ada tambahan. Dulu sebelum Islam datang sudah biasa, ya ada rentenir-rentenir seperti itu, ya. Dan itu suatu hal yang terkategori sebagai riba nasiah, ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Said Al-Qahtani, ya dalam kitab riba halaman 16. Bentuknya pada zaman jahiliyah, seseorang meminjamkan hartanya kepada orang lain untuk masa tertentu dari harta tersebut setiap bulan, sedang pokok hartanya tetap. Jika peminjam tak mampu melunasi pada waktunya, diberi waktu tambahan dan pungutan tambahan. Jadi itulah dia yang dikatakan sebagai riba nasiah. Ya, jadi yang sekarang inilah yang mungkin orang paham lah bagaimana minjam ada tambahan itu namanya lah riba. Jadi ini memang sesuatu hal yang sudah masyhur, sesuatu hal yang masyarakat sekarang sudah paham itu adalah riba. Ya.
Ya, Bapak dan Ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali banyak sekali ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala ya yang menunjukkan bagaimana riba itu suatu hal yang berbahaya. Riba itu nantinya akan menjadi pertanggungjawaban kita dan akan menjadi sesuatu hal yang menyebabkan kita itu mendapatkan azab yang pedih di yaumil qiyamah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman." Ya. Hadis Al-Baqarah ayat 278 ya. Jadi itu. Jadi Allah merintahkan kita agar kita itu meninggalkan riba. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Maka jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu berbuat zolim, ya mohon maaf ya, jika kamu bertobat, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zolim, menganiaya, dan tidak pada dizolimin atau dianiaya." Ya, jadi itu. Jadi di pembahasan selanjutnya, jadi katakan oleh Allah itu, umumkanlah perang kepada orang-orang yang masih mengambil riba. Ya, jadi ini luar biasa ya. Yang menciptakan kita itu sampai-sampai mengatakan silakan perang dengan saya, kan gitu kan? Ya, naudzubillah tuh, naudzubillah. Yang menciptakan kita itu minta diperangin. Ya, karena apa? Karena emang Allah dan Rasulnya itu mengatakan riba ini sangat parah sekali. Sampai-sampai disuruh perang dengan penciptanya. Mungkinkah kita itu bisa menang kalau kita perang dengan sang pencipta? Enggak mungkin. Yang menciptakan kita pasti tahu kelemahan kita. Maka tidak mungkin kita itu bisa menang dengan sang pencipta kita. Makanya kalau orang-orang masih nyaman dengan riba, orang-orang masih senang makan riba, siap-siaplah Allah akan jatuhkan dia. Siap-siaplah Allah itu akan ajab dia pedih di yaumil qiyamah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kenapa? Karena sesatunya ayat, sesatunya perintah Allah, sesatunya keseruan Allah yang ada kata-kata peranginlah, ya, itu hanyalah dosa riba, ya. Begitulah, naudzubillah tsumma naudzubillah. Kemudian juga dikatakan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, ya. Dikatakan Allah memusnahkan riba dan menyebarkan sedekah. Allah tidak menyukai, ya, setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Ya. Jadi luar biasa riba ini dan Allah sangat benci orang. Ya. Kemudian saya ulangin lagi ada dua hadis yang mana hadis ini cukup menyayat hati, kan begitu kan? Dua hadis ini cukup luar biasa, mengenaskan. Apa dua hadis itu? Tiga pintu. Sedangkan yang paling ringan adalah seperti seorang laki-laki yang menzinahin ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah, na'udzubillah. Sampai-sampai ditunjukkan ya, bagaimana foto ibu ya, ketika dengan anaknya, begitu sayang, begitu luar biasa, tapi tiba-tiba anaknya ini menzinahin ibunya. Kan kurang ajar itu. Kan sangat, keji sekali anaknya itu. Tapi begitulah dosa riba itu. Dosa riba itu yang paling kecil itu seperti itu, yaitu seperti menjinai ibu kandung sendiri. Atau seorang wanita itu seperti menjinai ayah kandung sendiri. Makanya kalau ada orang yang dia itu masih senang dengan riba, berarti dengan kata lain dia itu ya terkategori sebagai orang yang tidak cinta, tidak sayang dengan orang tuanya. Ya. Kenapa? Karena dia itu menjinahin orang tuanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya. Kemudian juga ya dalam hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani, ya saya ulangin kembali karena begitu mengenaskan dan begitu menyayat hati, yaitu disampaikan oleh Rasulullah SAW, 1 dirham riba yang dimakan oleh seorang laki-laki sementara ia tahu lebih berat dosanya daripada berzina dengan 36 pelacur. Ya, jadi naudzubillah tsumma naudzubillah. Ya. Bagaimana
satu dirham riba itu yang seperti saya sampaikan tadi itu sekitar 70.000 itu ya dimakan oleh seorang laki-laki, maka dia itu sama dengan berzina dengan 36 kali pelacur. Ya. Kalau perempuan begitu juga, dia berzina dengan pelacur laki-laki, kan begitu kan. Jadi sangat dahsyat sekali bagaimana dosa orang yang terkena riba. Makanya ada sebuah tulisan itu artikel karya Ustadz Dwi Condro Triyono PhD. Jadi dosa orang yang terkena riba itu sebenarnya mudah sekali untuk dihitung. Karena berdasarkan hadis ini, ya. Jadi beliau menulis orang yang pakai KPR ya, yang mana KPR itu jelas sekali ada ribanya, ya. Maka ketika dia KPR mungkin sekitar 500 juta, maka akan tahu dia, ya, berapa banyak dosanya kalau dihitung berdasarkan ini, ya. Kemudian berapa lama dia di neraka, kan gitu kan. Jadi naudzubillah tsumma naudzubillah. Sangat jelas sekali bagaimana parahnya riba ini. Sangat jelas sekali bagaimana bahaya riba ini. Makanya jangan sampai kita itu terjerumus dalam riba. Kalau kita masih terjerumus, kalau kita masih terjerat, azamkan diri dalam hati, ya, azamkan semangat agar segera keluar dari riba. Ya. Semangat dan upayakan semaksimal mungkin. Ya. Kemudian dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, alladzina ya ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathuhu asyaitonu minal massi dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u min mitlur riba. Orang-orang yang memakan riba tidak berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan antara tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat semua jual beli itu sama dengan riba, ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi salah satu yang luar biasa juga dari dosa riba ini adalah orang-orang yang terjebak riba itu seperti orang gila, ya. Orang yang gila, orang yang kerasukan setan. Teman-teman saya yang terjebak di riba pada saat saya aktif di berbagai komunitas anti riba, ya, itu yang terjebak riba, dan mereka itu luar biasanya begitu juga seperti apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 ini. Bagaimana mereka itu menjadi orang-orang yang seakan-akan gila, seakan-akan stres, ya. Karena apa? Karena mereka itu pusing mikirin cicilan, pusing mikirin cara agar bisa selesai ribanya, ya. Keberkahan itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkah itu kalau menurut para ulama itu katakan sebagai jidatul khair, bertambah kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran orang-orang yang terjebak riba itu sering sekali bercerai dengan istrinya. Sering sekali anaknya itu narkoba, bandal, kan begitu kan. Karena apa? Karena emang keberkahan itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah sudah menyampaikan dia itu laksana orang gila, kan begitu kan. Ada teman saya itu karena dia terjebak riba sampai-sampai dia mengantongin racun dan akan meminumnya. Atau ada juga teman saya sampai-sampai dia begitu. Jadi begitu luar biasanya dosa riba ini. Begitu luar biasanya Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala tuh menyampaikan tentang bahayanya riba. Maka jangan sampai kita itu terjebak riba. Kalau kita sudah terjebak, niatkanlah, azamkan diri agar kita segera keluar dari jeratan riba ini yang sungguh luar biasa. Ya, sungguh luar biasa. Ya, jadi banyak sekali ya kalau kisah-kisah orang yang terjebak riba ini banyak sekali yang naudzubillah min zalik itu ya bisa kita bilang itu sangat menyedihkan. Ya, sangat menyedihkan. Ada seseorang ya, seseorang yang sebelumnya kaya raya, yang mana
dia itu ingin mengembangkan usaha. Kemudian dia sebelum mengembangkan usaha, dia itu hitung-hitungan. Dia hitung-hitung. Kalau bunga di bank itu sekian, usahanya itu sudah berjalan dengan baik, ya, dan diperkirakan dia kalau dibuka di cabang lain, maka dia akan mendapatkan keuntungan per bulannya sekian. Kalau dibandingkan dengan yang namanya eh, cicilan dia ke bank, ya, maka masih untung dia, masih untung besar. Itu menurut catatan dia, kan begitu kan. Tapi ternyata ketika dia itu minjem ke bank, ya akhirnya dia minjem ke bank, maka akhirnya tidak seperti itu, tidak seperti itu. Akhirnya yang terjadi apa? Allah hancurkan usahanya. Ya, banyak itu teman-teman saya itu, padahal dahulunya usahanya sangat bagus, tapi Allah hancurkan usahanya. Akhirnya usahanya itu banyak sekali masalah, bahkan banyak yang gulung tikar, kan begitu kan? Karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala tarik keberkahannya. Makanya riba itu bukan solusi, ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Rahmat Junaid. Kami di pengusaha ahli sorga itu tidak ada modal kami, alhamdulillah, ya. Jadi banyak owner-owner kami itu memberikan barang kepada kami itu sistem jual beli hutang. Jadi ketika sudah ada yang beli, ya per bulan itu kita hitung kan begitu. Karena bisa seperti itu karena memang kita itu senantiasa menjaga komitmen dan kita itu senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita kalau kita itu senantiasa menolong agama Allah. Maka oleh karena itu segera lunasin riba. Segera riba Anda. Jangan ditunggu lunasin riba Anda sekarang juga, ya. Anda itu harus punya yang namanya semangat, punya yang namanya azam, punya yang namanya komitmen agar riba itu dituntaskan. Kenapa? Begitu luar biasanya bahayanya, begitu luar biasanya dosa riba yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Dan kita harus paham seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Al-Baihaqi, tidaklah orang yang berhutang menunda-nunda pembayaran hutangnya, padahal ia mampu kecuali Allah tuliskan baginya pada setiap sehari semalam satu dosa. Ya, jadi kita itu harus menuntaskan riba, ya, dengan cara apapun selama itu halal. Ya. Kalau memang kita punya aset, kalau memang kita punya yang namanya apa namanya sesuatu hal yang bisa kita jual untuk melunasin riba itu segera jual, ya segera jual. Insya Allah Allah akan menggantinya. Itu salah satu hal yang penting sekali untuk melepaskan kemelekatan riba itu. Ya. Salah satu permasalahan orang ketika dia itu punya utang di bank, dia tidak mau jual asetnya, padahal asetnya banyak. Ya, asetnya banyak. Akhirnya apa? Akhirnya ya digrogotin riba. Lama kelamaan di usahanya hancur, keluarganya hancur, dan akhirnya dia itu pun bingung mau ngapain lagi. Padahal dia punya aset. Ya, makanya aset itu harus dijual. Kalau memang kita punya utang di bank banyak, atau kita punya utang di rentenir banyak, dan yang lain sebagainya, kalau kita punya aset, ya jual saja. Insya Allah Allah akan menggantinya. Karena apa? Karena berikan kepada kita. Yakinlah seperti itu. Dan memang pada faktanya, selama saya menjadi pegiat anti riba, banyak orang-orang yang terjebak riba itu, ya itu tadi, dia banyak menjual asetnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang lebih baik. Ada sebuah kejadian itu, teman saya itu yang terjebak riba dahulunya, dia itu punya tanah, yang mana tanahnya itu dahulu dijual 10 juta, nggak ada yang laku, nggak ada yang mau, kan begitu kan. Karena tanahnya itu ada sapi-sapi gitu kan, keluarga pengen sapi, jadi bau segala macam, atau juga tanahnya itu agak masuk ke dalam gitu kan. Tapi alhamdulillah ketika dia niatkan dirinya, kemudian dia itu juga senantiasa mendekat kepada Allah, dan karena Allah Subhanahu wa taala lah yang maha mampu untuk melunasi utang kita. Allah Subhanahu wa taala lah sang pencipta kita, sang pengatur dunia ini, sang pengatur alam semesta ini, yang bisa mengupayakan semaksimal mungkin menaruh pertolongannya kalau kita mendekat kepadanya. Yaitu apa? Niat kita melunasin hutang riba, kemudian kita berupaya secara sungguh-sungguh untuk melunasin riba itu. Karena kita sadar, riba itu dosa besar. Kita sadar, azabnya sangat berat. Maka insya Allah Allah akan memberikan pertolongan. Dan alhamdulillah,
teman saya itu ya kalau emang nanti apa bisa chat sama saya siapa namanya dan di mana bisa saya tunjukkan, dia itu azamkan diri melunasin hutang riba dan dia coba menjual tanahnya. Alhamdulillah ada yang menyewa tanahnya itu yaitu tower ya, dengan tower provider sinyal. Alhamdulillah disewa sebanyak beberapa puluh tahun dan dibayar sebanyak 200 juta lebih gitu kan. Itu luar biasa. Jadi ada yang katakan sebagai intan surya surkum estabit akdamukum. Siapa menolong agama Allah, pasti Allah menolong setiap kedudukannya. Itu suatu hal yang nyata. Ya, jadi kita harus seperti itu. Jadi pada intinya kita paham bahaya riba, kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa untuk berupaya semaksimal mungkin menghilangkan riba kita dan berdoa kepada Allah. Kemudian kita upayakan semaksimal mungkin aset-aset kita jual, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan. Ya demikian saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana innal hamdalillah ya Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu mungkin saya sampaikan, nanti bisa diskusi ya. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi kembalikan wabarakatuh. kepada Pak Ahmad Junaid. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, kita sudah mendapatkan gambaran tadi dari Ustaz Tahir Ustaz. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita ada diskusi juga nanti. Namun sebelum itu kami ingin memberikan beberapa hal yang penting ya dalam menyelesaikan tentang riba ini. Kalau kita mindsetnya ya merasa sulit, maka itu akan jadi sulit. Nah, kami dari pengusaha di surga ini, insya Allah akan membagikan beberapa program seperti ini, webinar. Ini ada yang gratis ya, seperti sekarang ini. Dan insya Allah ada juga nanti program yang berbayar khusus, yang Bapak Ibu bisa ulang-ulangi. Nah, materi juga Bapak Ibu bisa dapatkan, dan itu tentunya ada berbayar. Tapi ini nanti insya Allah tidak apa-apa, tapi kami akan berikan nanti ya, setelah beberapa program setelah kami siapkan, maka Bapak Ibu bisa dapatkan semuanya. Nah, kami di sini juga alhamdulillah informasinya kehadiran salah satu tamu atau orang hebat, orang maksudnya yang sudah membuktikan alhamdulillah merasakan bahwa ketika kita berurusan dengan lembaga keuangan, kalau kita ingin lepas dari dosa riba, ya utang riba itu ya minimal dosa ribanya. Kalau utang kan ya tidak dibilang sebenarnya haram utang itu, utang boleh. Nanti insya Allah di sesi berikutnya kita akan ada materi lagi. Nah, yang kita harus sadari ribanya ini, ketika kita yakin bahwa kita bisa menyelesaikan dosa riba, kita punya azam untuk meninggalkan riba, insya Allah Allah mudahkan jalannya. Nah, hadir pada malam hari ini bersama kita Bangda kami Sudirman ya. Apakah hadir? Boleh cek, saya belum melihatnya. Oke, oh namanya belum diganti Bang ya, masih Vipu rupanya. Oke, saya gantikan deh kalau enggak Sudirman ya. Oke, Vipu nanti bingung orang ya. Oke, alhamdulillah kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Dirman. Waalaikumsalam Ustaz. Apa kabar? Sehat, Bang Dah? Alhamdulillah sehat kan. Ya, alhamdulillah. Nah, baik Bapak Ibu, di sini mungkin ada sedikit saksi atau testimoni bagaimana ketika melepaskan dosa riba atau riba ini. Nah, mungkin bisa berbagi ya kepada Bang Da kami. Untuk ini kami waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan kepada kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini saya diberi kesempatan dan kesempatan untuk bisa bertemu di dunia berbahagia. Salam kita sampaikan mana pada hari ini juga malam ini juga apapun yang diberikannya tidak diterima di sini saya ingin memberikan testimoni betulnya itu gimana terjerat di riba itu dan gimana teknik dan cara untuk lunakan
Yang pertama, saya salah satu dulu bekerja di dunia ribawi. Di dunia ribawi saya selaku untuk penyuplai dana-dana kristenisasi yang turun dari Bank Roma ke Standard Chartered. Standard Chartered itu dulu kantornya sampai saat ini di komplek lokasi Hotel Danau Toba. Di situ saya bekerja selama 8 tahun. Saya berhenti di tahun 2015. Saya memulai usaha di perbengkelan, terkhusus di bengkel konstruksi berupa pembuatan derja, gudang, segala jenis yang berbau dengan besi. Dari tahun 2015 sampai tahun 2019, segala cara untuk mendapatkan uang itu saya lakukan. Sampai-sampai cukup besar, cukup banyak titik yang harus saya tutupi. Kalau teman-teman kalian pun masih punya 5 titik, itu masih wajar. Kalau saya cukup banyak titik yang harus saya tutupi. Satu hari itu lebih kurang 2 titik yang harus saya bayar. Total titik hutang saya dari tahun 2015 sampai 2019 itu total titik hutang saya ada 68 titik hutang. Dari 68 titik hutang itu segala jenis yang namanya riba saya laksanakan untuk kemajuan usaha saya. Ya, betul kata Ustadz Tahir yang dikatakan tadi, untuk mengembangkan usaha, kalau kita tidak ada pemasok modal dari si abang, atau dari koperasi, atau dari rentenir, mau dari mana kita mendapatkan modal? Jadi 15 utang saya kalau untuk di bank itu masih 50 juta. Terus top up, terakhir sampai di 450 juta. 450 juta lain sama yang rentenir, sama yang koperasi, mana yang perorangan, mana yang namanya bagi hasil. Semua saya laksanakan. Jadi total hutang saya waktu itu sampai 2019 sebelum saya hijrah itu total hutang sebesar 2,3 M itu pokoknya saja sebanyak 68 hutang. Alhamdulillah kalau untuk penyelesaian hutang-hutangnya itu ya kita itu hijrah saya itu dengan sebenar-benarnya hijrah. Saya sadar saya melakukan sesuatu yang salah di tahun 2019, tepatnya di bulan November. Disitulah saya memahami semua dengan riba itu memang cukup banyak dampak negatifnya, 0, sekian% dampak positif. Memang betul, hutang riba itu nggak bisa kita hindarin, apalagi dengan
waktu dan saat dengan apa kita mau usaha kalau tidak dengan pinjaman. Makanya orang itu gencar, apalagi sekarang ini ada namanya pihak salah satu bank atau abang itu menurunkan dana supaya mereka itu menghabiskan dana itu setiap tahunnya. Itu yang namanya sekarang untuk kaum ibu namanya mekar. Untuk mekar itu ada satu grupnya itu sampai 10 orang. Itu lebih parah lagi suku bunganya mekar itu dibanding dengan pinjaman di bank konvensional. Karena mengatasnamakan riba ini, saya sadar dengan utang yang segitu banyaknya 2, sekian itu. Alhamdulillah sampai saat ini dari 68 titik utang, saya itu tinggal 3 titik utang lagi dibantu dengan rekan-rekan seperjuangan saya 3 pemasukan usulan. Jadi saya minta kepada teman, kepada Ustadz, jangan sungkan kalau saya berada di jalan yang salah, tolong ingatkan. Apalagi berbaur dengan riba. Cukup saya tidak tahu lagi mau berkata apa lagi yang namanya panggil tadi. Dari 68 titik utang, sekarang tinggal titik utang. Saya itu dibilang udah stres tingkat tinggi, udah seperti orang melakukan kesalahan, tidak tahu lagi memandang anak saya seperti apa, istri saya itu bagaimana. Itulah memang perbuatan kita, tapi kita belum paham di mana hadis yang menyatakan, di Al-Quran udah dinyatakan, tapi kita cuma taunya riba, bunga, itu yang kita paham untuk yang ini. Tapi sebelum jauh ke depannya, alhamdulillah teman-teman, saya melangkah ke depannya. Saya mengikuti suatu seminar waktu itu, dia ada salah teman, disitulah saya paham di mana saya kaji selama 2006 saya mengaji sampai saat ini. Disitulah saya memahami apa yang alhamdulillah tercerahkan hati saya sampai saat ini. Saya tinggalkan semuanya. Usaha saya, keluarga saya, anak-anak saya, dengan saya hijrah, alhamdulillah kebalikannya, lebih maju, keharmonisan keluarga, anak-anak saya bangga, saya bangga pada anak saya.
bisa meraih medali emas di kejuaraan di salah satu bidang duta pelajar seluruh Indonesia. Waktu masih bermain riba, jangankan juara kelas, apa yang saya bilang aja mereka tidak pernah memahami. Memang cukup banyak dampak riba ini untuk diri saya, keluarga, dan alhamdulillah begitu banyaknya hutang saya tinggalkan. Dengan saya hijrah, saya tinggalkan semuanya, alhamdulillah. Beban di pikiran saya itu terasa kembali 0,00 sekian persen. Tidak ada di belakangnya nol lagi. Semuanya nol setelah saya hijrah. Dan untuk penyelesaian rentenir, ya semua yang menggerakkan hati manusia itu gimana? Banyak pekerjaan yang perlu kita perbuat. Kita berdoa, apalagi yang sepertiga malam, kita untuk ibadah kita. Disitulah kita meminta apa maksud dan hajat kita. Untuk di koperasi begitu juga. Orang kadang nggak percaya kalau saya itu di koperasi tidak ada agunan, di rentenir tidak ada agunan. Di koperasi berani orang itu memberi saya 200 juta tanpa agunan. Rentenir berani mengasih 300 juta tanpa agunan. Alhamdulillah setelah saya hijrah, semua bisa terlewati. Semua bisa saya bayar. Dengan apa membayarnya? Allah lah yang tahu. Dan yang keduanya, saya di bank yang namanya untuk pembayaran pokok, saya tinggal 250 juta lagi di salah satu bank konvensional. Itu saya tinggal membayar pokok. Sudah diasumsikan, saya berjuang untuk di salah satu bank ini. Oke, Bang Dirman dengar suaranya semakin mengecil, mungkin agak jauh tadi ya. Masa perjuangan saya di bank ini selama 2,5 tahun. Nah, mungkin Bang Dirman, mohon maaf tuh izin kita sedikit cut. Ini perjuangannya luar biasa Bapak Ibu ya, kita sudah dengarkan tadi. Namun waktu tidak bisa kita tutupin, waktu berjalan terus, itu sudah lebih 15 menit dan ini ada yang sudah minta bertanya di awal untuk diskusi. Jadi mohon maaf Bang Dirman, nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya ya. Insya Allah ada lagi. Tadi suaranya semakin menjauh juga, nanti kita coba setting pakai headset atau bagaimana supaya jelas. Oke, baik Bapak Ibu, berhubung waktunya sudah 18 ya, kita masih ada waktu sekitar 20 sampai ya. Tapi kita bisa diskusi dulu lah. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Bang Dirman sudah bisa berbagi sharing pada kita. Insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Nah, untuk ini kami kembalikan kepada Ustaz Rahmat Taher. Nah, saya bantu mediasi di sini. Tadi Bapak Ibu sudah boleh bertanya. Masih ada waktu ya, 15 menit terakhir. Kita kasih kesempatan kepada Bapak Ibu open mic atau raise hand terlebih dahulu, silahkan. Tadi sudah ada yang bertanya nih di chat. Ada tanya jawab, Ustadz? Ada. Silakan Bu. Bu Yuli ya, silakan. Ya, silakan Bu. Atau Bu Yulinya udah keluar, masih ada? Oke Bapak Ibu atau siapa saja boleh silakan bertanya, nanti insya Allah akan dibantu jawab oleh Ustaz Rahmat Taher. Ini langsung saja Ustaz ya, silakan. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, kalau belanja-belanja di Shopee itu kan suka ada admin ya Pak Ustadz. Nah, ada tambahan-tambahan seperti itu, apakah itu termasuk riba ya Pak Ustadz? Misalnya kita belanja totalnya 20.000, terus ditambah admin dan biaya penanganan, jadi totalnya 22.000. Nah, yang 2.000 itu apakah termasuk riba ya Pak Ustadz? Iya, ya. Itu saja Pak. Ya, silakan Iya. langsung aja Ustadz, silakan. Tolong, Bu. Ya, terkait dengan aktivitas jual beli online sekarang ya Bu ya, seperti Shopee, ya kita harus pahamin dulu. Saya emang terus terang, mohon maaf, faktanya secara mendetail gitu kita tidak paham ya, karena emang saya belum pernah pakai Shopee. Ya biasa saya kalau jual beli online itu ya ini apa namanya, di WA transfer, kemudian habis itu barang dikirim gitu. Biasanya seperti itu kita transaksinya. Saya saling percaya lah gitu. Kalau Shopee ya kemarin itu ada saya pelajarin terkait dengan Shopee Letter. Nanti mungkin bisa dipahamin apakah memang seperti itu keadaannya. Shopee Letter itu kan dia itu bisa beli barang itu bayarnya nanti kan begitu ya. Kemudian di situ ada akad apa namanya, hutang piutang atau akad pinjam minjam. Jadi kembali kepada kaidah riba tadi itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, ya, dikatakan bahwasannya apa namanya, kullu qadin jarum apa huwa riba. Jadi setiap pinjam minjam yang ada tambahan. Jadi ketika jual beli itu ya ada aktivitas utang piutang di situ. Ya, jadi contoh di Shopee Letter itu kalau nggak salah mereka itu memberikan talangan, pakai dulu uang kami gitu kan. Baru nanti habis itu kita bayar di kemudian hari, seperti kartu kredit lah. Jadi kartu kredit itu kalau kita pahamin kan pakai dulu apa, kita beli dulu apa barang-barang kita pakai beli dulu, kemudian habis itu nanti kita bayar kemudian, kan begitu kan. Jadi tidak cash dan ada pertambahan uang. Berbeda halnya dengan jual beli kredit. Kalau jual beli kredit selama dia mengikuti ketentuan Islam masih syar'i. Ya, contoh kita beli HP kan begitu kan, beli HP sama temen ya. Kemudian akadnya jual belinya itu jelas ya. Ya mohon maaf ya Bu ya, terkait dengan biaya admin ya. Maksudnya biaya admin di situ itu seperti apa? Nanti bisa mungkin kita diskusi lebih rinci ya. Tapi kalau Shopee Letter itu yang saya pahamin tidak syar'i ya, tidak syar'i. Karena memang uangnya ditalangin dulu, baru nanti akan dibayar kemudian. Tapi kalau memang di situ bagian dari administrasi ya, bagian dari administrasi yang memang kaitannya dengan jual beli syar'i, maka itu suatu hal yang dibolehkan. Mungkin itu Bu Yuli. Nanti untuk lebih jelas mungkin kita bisa diskusi di grup ya. Itu mungkin wallahu a'lam bishawab. Ya itu mungkin saya kembalikan kepada Pak Rahmat Junaid. Gimana Bu Yuli, masih ada pertanyaan? Sudah ya? Ya, tidak cukup Pak. Oke. Ya memang itu terkait riba, kita kembalikan kepada kaidah tadi, kalau ada penambahan seperti pay letter itu. Nah ini yang ditanyakan tentang admin ya. Jadi memang dalam muamalah ini banyak yang perlu kita pelajari, termasuk juga dalam kita membuka lapak di Shopee, bagaimana hukumnya itu nanti bisa belajar lebih jauh. Itu kalau Bapak Ibu mau nanti bisa kita diskusi, itu ada kelasnya khusus, tapi itu di Jawa ya sebenarnya, tapi bisa juga ada online. Contoh yang saya tahu itu yang sedikit jadi kendala adalah di akad kebanyakan. Jadi itu bukan tentang terkait dengan ribanya lagi. Nah, kita pembahasan malam ini terkait dengan riba, jadi kita lanjutkan ke yang bahasan tentang riba dulu. Oke, Bapak Ibu, ada lagi mungkin yang lain mau bertanya, silakan kami persilahkan. Langsung saja open mic juga boleh. Silakan Bapak Ibu, ada? Kalau sudah terlanjur, ini. Oke, ini ada di chat ya, kita bacakan ya. Ustadz, ini ada pertanyaan. Kalau sudah terlanjur ambil cicilan di bank, bagaimana mengatasinya Ustadz?
Nah, ini silakan Ustaz. Apa Ya, terkait dengan pertanyaannya, ya, terkait dengan dari Pak jikalau Abdul memang Rahman? jikalau memang sudah ngambil cicilan di bank, bagaimana solusinya? Ini adalah sebenarnya pembahasannya cukup panjang. Baiknya memang tatap muka secara langsung, kalau memang memungkinkan di satu wilayah. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, nanti kita mungkin bisa diskusi secara intens, ya, mungkin via video call atau via chat-chatan, ya, untuk bisa menjelaskan secara mendetail terkait dengan hal tersebut. Karena memang pada faktanya cicilan di bank itu juga banyak jenisnya, ya, ada KUR, ada ini segala macam, ya. Tapi tetap saja saya akan menjawab secara garis besar, ya, secara garis besar. Cara untuk menyelesaikannya itu adalah yang pertama itu kita harus paham tentang bahaya riba. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana bahaya riba menurut Allah dan Rasul-Nya yang sudah disampaikan dalam Al-Quran dan hadis. Yang mana itu akan membuat kita itu memiliki semangat ruhiyah, semangat akidah untuk segera menuntaskannya. Allah banyak-banyak melakukan aktivitas kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, kan begitu kan? Seperti yang sampaikan tadi dalam Al-Quran itu, Quran surat Muhammad ayat 7, intan suruh yang suruhkum bit akdamakum. Siapa menolong agama Allah, Allah pasti menolong dan meneguhkan setiap kedudukannya, kan gitu kan? Dan memang faktanya kalau kita senantiasa menolong agama Allah, salah satunya dengan dakwah, maka Allah akan menolong kita. Menjual aset kalau kita punya aset, kan begitu. Ya, jadi kita itu tidak boleh berharap cicilan di bank itu selesai, tapi kita tidak mau itu dia. Kemudian yang terakhir itu kita itu haruslah tahu bagaimana trik-trik yang ada. Ya, tadi Pak Sudirman itu sudah menyampaikan, ya, kan trik-triknya. Bagaimana menghadapi pihak bank, bagaimana menghadapi rentenir, itu ada trik-triknya. Insya Allah kita ya butuh kita itu berakad untuk lebih jelas, kan begitu. Itulah dia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara sekilas. Nanti untuk lebih lanjut, kalau memang ingin diskusi lebih lanjut, kita akan bisa lanjutkan di pembahasan kemudian. Ya, itu. Ya, mungkin saya kembalikan kepada Pak Ramaju. Oke, baik. Ya, silakan Bapak Ibu, ada lagi. Oh, ini ada dari Ayah Hafiz, ya. Izin Ustadz, saya pergi ke Timur Tengah, mulai dari tiket pesawat, bis, kereta cepat, hotel, restoran, taksi, semua tak terima cash. Sampai beli oleh-oleh pakai Visa Master. Mereka tidak terima cash. Bagaimana dong? Silakan. Ya, itu kartu Visa Master itu kartu kredit, ya, Pak Rahmat, ya. Saya belum pernah pakai gitu. Mungkin saya bantu deh. Kalau dari sisi ini sebenarnya memang itu kemungkinan yang kita hadapi. Tapi kalau kita cek sekarang ini bahwa visa kita sebenarnya bisa debit. Debit itu artinya tidak kredit. Jadi berusahalah untuk yang debit. Itu barangkali Ustaz yang bisa saya bantu. Iya. Karena Ya, kebetulan itu. Ustaz Ahmad Tahir ini nggak pernah pakai kartu, Ustaz, ya. Jadi nggak bisa Kartu kredit, kartu ATM, kartu kreditnya. Tapi Ustaz coba cek nanti, Bapak Ibu boleh cek bahwa kartu debitnya juga itu sudah bisa, ya. Jadi bisa digunakan. Nah, yang penting ada uang kita. Kan yang jadi masalah selama ini ketika kita tidak ada uang, kita gunakan dengan kartu kredit. Itu Ustaz. Ya, jadi jelas. Silakan, Ustaz. Jelas kartu kredit itu haram, kan gitu kan, tadi sudah saya sampaikan, ya, karena di situ ada aktivitas talangan, ya, pinjaman. Jadi bank itu minjamin kita uang, ya, kemudian nanti kita bayar di
apa namanya di tagihan selanjutnya kan begitu. Dan ada bunga-bunga di situ. Seperti kaidah riba tadi itu kan, setiap pinjam-minjam disertai dengan manfaat namanya adalah riba. Jadi kalau itu kartu kredit, jelas itu haram. Tapi pada faktanya tidak seperti itu yang disampaikan oleh Pak Rahmat ya. Masih ada alternatif yang lain dengan menggunakan kartu debit. Jadi kartu debit itu masih boleh digunakan karena dia itu ya ini ya seperti kartu ATM ya. Dia itu yang penting uang kita ada, kita bisa mengambilnya kan begitu. Jadi sebenarnya solusinya masih ada. Jadi tidak hanya menggunakan kartu kredit begitu. Begitu jawabannya Pak. Allahu a'lam. Ya, oke, sip. Terima kasih, Pak. Ada lagi Bapak Ibu, masih ada waktu, mungkin saat terakhir ya, Mas, terakhir lah ini, karena ada beberapa. Silakan Bapak Ibu, terakhir ada. Oh, itu ada lanjutannya. Debit base-nya bank juga, Ustaz. Jadi nggak usah tutup bank saya ya, Ustaz. Nah, silakan, Ustaz. Karena banknya kan Bapak Ibu, kita nggak ngelihat bahwa tadi yang sampai Ustaz, yang ribanya itu di mana. Mungkin Ustaz itu silakan Ustaz bisa dibantu jawab. Iya. Jadi kalau kita pahamin terkait dengan bank itu adalah sebuah sarana ya, yang mana dia itu bisa memprasaranain berbagai hal. Jadi ada pinjam-minjam yang ada bunganya, kemudian ada jasa transfer, ada jasa menabung kan begitu, deposito dan yang lain sebagainya. Seperti kembali kepada yang saya sampaikan tadi, intinya riba nasiah itu adalah pinjam-minjam yang disertai dengan manfaat. Jadi kalau ada akses pinjam-minjam di situ yang disertai manfaat, ada tambahan uang, maka itu namanya riba nasiah. Jadi seperti pinjam-meminjam di bank ada tambahan, itu riba haram. Kemudian deposito, ya kita memberikan uang ke situ ya, menabungkan uang, kemudian mereka memberikan yang namanya yang namanya bunga, karena mereka itu minjam uang kepada kita, ya uang itu mereka gunakan, kemudian dikasih kita tambahan, ya itu jelas riba. Tapi di bank ini kan ada aktivitas yang dia itu tidak terkait dengan riba, jasa, contoh seperti transfer, ya transfer itu kan jasa, kita dibantu oleh mereka untuk mengirimkan uang, ya mengirimkan uang secara online. Jadi kalau kita menggunakan jasa transfer, kita bayar administrasi di situ, yaitu suatu hal yang boleh, tidak diharamkan. Ya. Begitu juga halnya terkait dengan yang namanya menabung. Jadi kita kalau menabung di bank itu boleh-boleh saja, asalkan tidak ada tambahan bunga di situ. Makanya baiknya kita menabung di bank itu ada akad di awal. Saya alhamdulillah punya tabungan di bank BSI, dan diakadkan itu, akadnya itu adalah wadiah, titipan yang tidak ada bunganya kan begitu. Jadi hal seperti itu masih dibolehkan. Jadi kesimpulannya, seluruh aktivitas di bank itu tidak semuanya haram. Dengan manfaat. Tapi kalau tidak, maka itu bolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin saya kembalikan. Jadi tidak seru dulu ya. Oke, baik Bapak Ibu, sebenarnya waktu udah lewat. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan apa yang tadi ada pertanyaan selanjutnya ya. Apa-apa nanti Ustaz. Seperti yang tadi disampaikan Ustadz, bahwa kita ini juga membantu. Jadi kalau ditanya solusinya apa nih Bapak Ibu, kalau usaha saya butuh modal atau usaha apa yang harus saya jalani. Nah ini mungkin sedikit informasi, tadi Ustadz Ahmad Tahir sudah sampaikan bahwa kami ada kerjasama dengan salah satu produk, dan ini Bapak Ibu juga boleh. Nah ini mungkin saya bagikan aja informasi sedikit ya, bahwa inilah contoh produk yang kami coba tawarkan atau kami bagikan. Sebenarnya sudah muncul belum ya? Belum ya. Nah ini, oke, saya coba tampilkan dulu ya. Nah ini salah satu contoh Bajakah. Nah Bajakah ini sebenarnya produk yang insya Allah bermanfaat, banyak gunanya. Ini contoh mencegah infeksi bakteri. Nah Bapak Ibu akan mendapatkan flyer seperti ini, dan banyak yang Bapak Ibu gunakan untuk sharing-sharing, bagi-bagi kepada orang lain. Nah contoh seperti ini, jika sakit berobatlah, ini hadis riwayat Tirmizi. Nah
Ini beberapa flyer yang Bapak Ibu bisa gunakan dalam sharing-sharing atau menjualkan produk Bajaka. Ini salah satu, kita menjual satu karton itu apa ya, Bajaka. Nah, ini contoh penjualan ini, Bapak Ibu bisa bisa bagikan ini ke orang lain. Ini bukti bahwa ada pengiriman sampai ke Jambi gitu. Kemudian ya kita juga memberikan binaan terus kepada mitra-mitra kita. Nah, ini contoh ada orderan sampai 2.750.000 itu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mungkin kalau memang masih bingung mau bisnis apa, ya kita bisa bersama PAS ya, kita singkatannya PAS, Pengusaha di Surga. Insya Allah di sini akan diberikan pembekalan bisnis syar'i, ada pembekalan marketing, ada media promosi yang disiapkan seperti ini, ada produk halal dan sehat dan dibimbing oleh mentor. Nah, ini Bapak Ibu yang kami berikan. Insya Allah ini Bapak Ibu bisa bagikan ke orang. Nah, sama seperti ini, mau sehat jasmani, rohani, dan finansial, sehat finansial juga, yuk ikut komunitas PAS. Jadi kami membagi kesempatan kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini juga bisa. Nanti silakan hubungi kami di grup, karena di grup itu kita open. Bahkan di grup itu kami juga bagikan kesempatan untuk Bapak Ibu punya usaha, ada kesempatan untuk berbagi sharing di pagi hari itu. Nah, insya Allah Bapak Ibu sehat jasmani karena ada produk kesehatan, insya Allah sehat rohani karena ada kajian dan dakwah juga, dan insya Allah ada sehat finansial karena ada bisnisnya. Nah, ini insya Allah bisa profit ya. Kita ada media promosi disiapkan, produk halal dan sehat dan dibimbing oleh mentor. Nah, ini salah satu produk. Kemudian tadi disampaikan juga ya oleh Ustaz Taib bahwa kita ada juga Pas Coffee. Pas Coffee ini ya ini contohnya. Nah, ini kami kosongkan. WA ini Bapak Ibu bisa isikan nomor WA Bapak Ibu. Nah, saya sebagai praktisi digital marketing juga akan bantu Bapak Ibu menggunakan ini bagaimana caranya. Nah, ini Bapak Ibu bisa ambil ini, sharing ke orang-orang. Jadi, ini yang dikirimkan ke sosmed, ke story WA, dan story lainnya, atau ke teman-temannya dibagikan. Nah, contoh seperti ini juga. Alhamdulillah, Masya Allah, ini kita ada testimoni yang kami terima ya dari beberapa orang yang telah mencobanya. Nah, ini bisa Bapak Ibu bagikan, share-share kepada orang-orang. Nah, ini contoh seperti ini. Ini kan hal-hal yang informasi, tapi sekali juga ada dakwahnya, bisa Bapak Ibu, oh kita perlu nih menjaga kita. Nah, ini juga Alhamdulillah Pas Kopi, salah satunya sudah sampai kopi gayo ini Arabica murni ke Wamena, Papua. Dan banyak lagi hal lainnya. Nah, ini kita ada beberapa jenis ya, ada Pas Kopi ini, ada resminya, ada Wene, ada Arabica Gayo, dan lainnya, nanti bisa di grup kita bahas. Nah, itulah Bapak Ibu sama. Tadi kami juga, kalau Bapak Ibu memang belum ada bisnis atau masih bingung, silakan bergabung di Pengusaha di Surga, kakak akan bimbing. Dan terakhir tadi yang saya sampaikan Ustadz juga ada base code ini ya, kopi, apa bukan kopi ini, susu kambing ya, ketawa. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu bisa bagikan. Ini banyak, nanti Bapak Ibu bisa ambil flyer atau digital untuk sosial media sudah tersedia, tinggal Bapak Ibu gunakan. Nah, barangkali itu informasi tambahan dari saya. Dan kenapa susu kalau Bajaka ya, tadi Bajaka lah. Saya ingin sedikit Bajaka itu, ini kesaksian Bapak Ibu ya, boleh kita dengarkan.
Suara Pak Rahmat Junaidi maaf masih belum ini, Oh, belum astagfirullah. terdengar. Mohon maaf saya tadi ngomong terus ya, tak dengar. Oke, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, tadi rekaman videonya tidak ada suara, tapi ada teksnya, semoga sudah jawab ya. Insya Allah kita ada masih pertemuan berikutnya, Bapak Ibu, kita putarin lagi bisa mendengarkannya. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, waktu kita kan sudah lewat, kita ada grup juga. Nah, apakah ini kita perlu lanjutkan? Barangkali Ustadz, 2 pertanyaan ini boleh Ustadz singkat? Boleh singkat aja saya jawab. Oke, Soal setelah maaf. ini kita lanjut di grup Bapak Ibu ya, jika ada. Oke, yang pertama dari Bu Umi ya, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya dengan arisan yang ada biaya admin dan lain-lain. Yang kedua, ini yang kedua nih lanjutan dari tadi Ayah Hafiz, ketika Ustadz menjawab tadi kan ada bisa kita pakai uang menggunakan bank. Nah, jadi kerja di bank nggak haram ya Ustadz, karena ada aktivitas mereka juga ada yang halal juga, meski ada riba juga. Nah, itu karena terputus. Nah, itu aja Ustadz, boleh dibantu jawab. Ustadz. Ya, yang pertama terkait dengan arisan ya, atau kalau di daerah Medan dikatakan sebagai jula-jula. Jadi itu sama halnya dengan yang namanya pinjaman. Jadi ada beberapa orang patungan memberikan uang, kemudian uang itu diberikan kepada yang narik kalau istilahnya ya. Jadi dengan kata lain itu dipinjamin oleh beberapa orang itu kepada seorang sehingga akhirnya dia mendapatkan banyak uang kan begitu. Jadi itu terkategori yang tadi itu juga, yaitu kunukoden jerlam papa huwa riba. Setiap pinjam-pinjam disertai dengan manfaat atau salah satu tambahan, maka itu hukumnya riba. Jadi kalau ada administrasinya, ya itu jelas riba, karena ada tambahan di situ. Ya. Jadi orang yang minjam itu diberikan tambahan. Makanya itu suatu hal yang diharamkan, nggak boleh. Jadi kalau arisan atau jula-jula itu tidak ada tambahan, itu masih dibolehkan. Itu mungkin. Kemudian yang kedua, pertanyaan terkait dengan kerja di bank itu seperti apa? Ya, melanjutkan apa tadi yang saya jawab. Seperti yang saya katakan tadi, di bank itu tidak semuanya haram aktivitasnya. Ya, jadi ketika ada yang kerja di bank, kalau dia tidak beraktivitas dengan yang haram, dia aktivitas pada hal yang mubah, maka itu ya boleh kerja di bank untuk kategori terkait dengan aktivitas yang mubah, tapi tidak semua ya. Ya semua ya kaitannya itu dengan wasilah ilah haram muharramah. Salah mantap kepada haram maka hukumnya menjadi haram. Jadi kalau dia itu teller bank, ya jelas haram. Kalau dia itu kepala cabang bank, ya jelas haram, kan begitu. Ya, tapi kalau dia kerja sebagai cleaning service di bank, yang aktivitasnya itu hanya bersih-bersih, ya itu sesuatu hal yang halal. Karena akadnya hanya bersih-bersih, kan begitu. Jadi itu. Ya mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk diskusi lebih lanjut, mohon maaf ini karena keterbatasan waktu kita, nanti bisa di grup. Ya, silakan nanti kita akan bahas di grup. Silakan nanti pertanyaan-pertanyaannya yang belum saya jawab bisa disampaikan di grup atau menanggapi. Ya mungkin itu dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Rahmat Junaidi. Oke, baik, jadi Bapak Ibu, insya Allah kita lanjutkan di grup ya. Nah, Bapak Ibu di sini ada yang belum join grup. Kalau belum join grup, sebentar saya kasihkan di WA ya. Nah, Bapak Ibu boleh nanti klik ini, saya kasih linknya di chat Zoom. Ini saya kasih di chat. Nah, ini Bapak Ibu boleh klik langsung. Diklik itu insya Allah langsung masuk ke grupnya. Nah, kita diskusi di grup lagi ya. Ini Bu Yuli lanjut pula ini yang arisan Ustaz. Oke, mungkin di grup lebih apa ya ini. Tapi tadi sebenarnya udah terjawab sih sebenarnya. Tapi nanti insya Allah di grup. Bu Yuli udah masuk grup Bu? Oke, udah dijawab Ustaz juga di grup ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Nih saya kirim lagi sekali lagi. Itu grup kita. Kita bisa diskusi ya nanti insya Allah. Oke, siap. Nah, Bapak Ibu itu saja untuk pembahasan kita malam hari ini. Insya Allah kita akan ada lagi materi-materi yang akan bisa diberikan. Dan insya Allah Bapak Ibu kalau memang butuh ini semuanya, insya Allah nanti akan kita sampaikan juga di grup WhatsApp-nya yang bagaimana untuk kelanjutannya.
Barangkali itu dulu ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Kami sangat terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan semoga bermanfaat apa yang kita pelajari dan kita dapatkan pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ustaz Rahmat Tahir dan juga kepada Bang kami Firman yang Masya Allah sudah memberikan testimoninya. Insya Allah siap ya. Tadi kan panjang tuh tapi terpotong. Insya Allah bisa lanjut Bang ya. Bang Dirman ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk testimoninya. Kita bantu Baik, itu semua. dulu. Oke, siap. Alhamdulillah. Baik, itu dulu Bapak Ibu. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita bacakan doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, Bapak Ibu terima semuanya kasih ya. Pak Sudirman. Terima kasih yang lain. Saya undur diri dulu. Semuanya.